kembali saya Enji Aditya dapat hadir di acara 123 Pro Tips. Dan kali ini siap-siap nih buat kalian yang pengen banget dapetin properti baru atau mungkin lagi jualin properti, pokoknya yang berhubungan dengan dunia properti, di sini tempatnya. Dan seperti biasa kita akan selalu menghadirkan orang-orang yang sangat spesial, di antaranya yang pastinya sudah expert di dunia propertian. Dan kali ini di samping saya ini sih kalau dibilang spesial, bahasanya tuh super duper spesial. Karena selain sebagai member broker dari Century 21 Prioritas, betul ya, beliau ini juga adalah sebagai Humas Arebi. Selain itu beliau juga adalah top member broker nomor 1 di Jakarta kategori A. Dan yang pastinya juga beliau ini adalah salah satu dari bagian komite edukasi di Century 21, betul ya Pak ya? Century 21 Indonesia. Banyak tepuk tangan hari ini. Dan yang paling menarik, dimana kalau biasanya kita ngobrol sama agent yang ya agent aja gitu, kalau ini beda karena beliau ini adalah YouTuber. Jangan lupa subscribe karena beliau ini adalah sebagai YouTuber properti. Dan seperti apa kiprahnya beliau di dunia propertian, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Apa kabar tentunya Bapak Margo Kusiono? Kabar baik, luar biasa. Salam sehat, salam properti. Yang penting sehat dulu sih. Yang penting sehat dulu. Kalau ya. Sehat, di sini. Ya bener banget. Ini kalau sama YouTuber mau ngobrol ya beda begitu ya. Nah, Pak Margo Kusiono ini menarik sekali, seneng banget. Terima kasih banyak sudah bisa berbincang-bincang di sini. Nah, hari ini seperti biasa nih, kita mau sharing tentang dunia propertian di Indonesia. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih kiprah Bapaknya di dunia properti sudah berapa tahun? Oke, pertama-tama saya ngucapin salam sehat, salam properti. Yang penting kita sehat dulu supaya kita bisa beraktivitas. Buat properti people yang nonton link YouTube-nya Rumah 123, saya sangat berterima kasih. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk berbagi di sini nih. Ya, dengan salah satu host kita, moderator kita yang sangat cantik sekali pakai baju biru gitu loh. Energinya positif banget nih. Oh iya, ya, jadi kalau ditanya udah berapa lama ada di industri ini, kebetulan saya di industri ini kurang lebih 18 tahun ya. Jadi udah pernah di beberapa bendera. Hari ini saya bangga bagian dari Century 21 Indonesia. Saya sebagai member broker yang beralamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi market saya itu untuk wilayah Jabodetabek, tapi lebih fokusnya untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jadi properti people yang punya properti di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, jangan lupa hubungi tim kami. Langsung promo ya, cepet ya. Ini gimana nggak banyak penjualannya. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah trik penjualan, tentunya banyak banget yang sekarang ini menyaksikan YouTube channel kita tuh adalah agent-agent baru, atau mungkin belum jadi agent, baru aja niat pengen jadi agent gitu kan. Nah, tentunya Bapak ini kan sudah berkiprah 18 tahun. Boleh nggak sih di-share kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini bertahan di dunia properti ini? Oke, property people. Ya, saya cuma satu ya. Kalau Anda pengen sukses di industri apapun, Anda itu harus punya goal, harus punya mimpi, harus punya tujuan. Analogi saya, bayangkan kalau Anda naik taksi, terus supir taksi tanya mau kemana, nggak tahu, nggak bakal nyampe. Jadi kalau Anda masuk ke industri broker properti, Anda harus punya tujuan. Tujuan Anda tuh apa? Mau nyari duit kan? Tujuan Anda membangun sesuatu kan? Yang penting tujuan Anda tuh jelas gitu loh. Satu. Terus kedua, Anda masuk ke dalam industri properti itu, Anda harus punya namanya tuh ATM, amati tujuh modifikasi, yaitu kiblatnya siapa nih yang jago di industri broker properti. Anda cermati dia seperti apa. Karena kenapa? Properti itu sebenarnya, industri broker properti terutama nih, di dalam kondisi seperti ini, itu saya cuma bilang tidak ada matinya. Di dalam situasi apapun pasti kita profit gitu. Tapi analogi saya juga kayak buka restoran, nggak semua restoran itu profit Mbak Anji. Ada juga restoran yang bangkrut. Jika Anda nih sekarang lagi berpikir mau pindah alih profesi, Anda mau berpikir-pikir, saya mau coba broker properti lah, cobalah. Di broker properti itu bagus, tapi satu hal, Anda harus masuk ke kantor yang udah punya prestasi, ke kantor yang memang itu ada agent hebatnya. Kenapa? Anda tinggal meniru kok, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Wih, aku ulang lagi ya, amati, tiru, modifikasi. ATM apa tuh? Amati, tiru. Ingat ATM, ingat triknya, ingat duitnya berarti ya. Nah, kalau ada trik berarti ada duit. Kita ngomongin masalah duit boleh ya langsung ya. Nah, kira-kira 18 tahun apa yang sudah dicapai sama Pak Margo?
dari dunia properti ini? As an agent gitu. Oh, yang udah dicapai mungkin banyak. Yang paling utama, yang paling hal menurut saya ya, saya telah memberikan, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Yang selama 18 tahun mungkin yang sekarang nonton video saya ini ada beberapa bagian dari tim saya udah punya kantor sendiri, bagian tim saya punya usaha sendiri, bagian dari tim saya udah beli sesuatu buat keluarganya, itu kebahagiaan buat saya sendiri. Sebagai seorang guru gitu kan, kita nggak mau dikasih sesuatu tapi dengan satu ucapan terima kasih itu buat saya. Satu. Yang kedua, alhamdulillah, puji Tuhan, saya di industri ini dengan keluarga saya masih sehat, saya punya di sini masih satu, anak baru dua, kan? Anak baru Jadi dua, yang ya? paling utama bisa membahagiakan lingkungan keluarga, lingkungan kantor, baru ke orang lain. Ya, keberhasilan seseorang kan bukan hanya dilihat dari materi. Saat ini saya berhasil, kenapa? Kesehatan itu berhasil juga buat saya. Jadi buat Anda ya, konsentrasinya masuk broker pengen cari materi itu salah satunya. Itu materi itu akan ngikutin yang penting Anda tadi saya bilang punya goal, konsisten dan persisten. Cuma 3 itu aja Anda pergunakan, terus Anda tiru orang-orang yang sukses di industri ini. Ya, anak-anak amati kan masing-masing orang punya gaya. Sesuai dengan gaya Anda. Seperti anak Indonesia begini nih. Karena saya nggak bisa ngomong diam begini, gitu loh. Harus bergerak. Gitu banyak. Luar biasa, banyak banget triknya ya. Dan yang pastinya juga kalau tadi ngomongin masalah keberhasilan, dari segi Pemargo tadi sempat dikatakan bahwa keberhasilan itu simple. Ngelihat rekan kita berhasil, itu adalah sebuah keberhasilan buat kita. Nah, tapi di balik sebuah keberhasilan itu ada proses. Ya. Nah, ketika melalui prosesnya pernah nggak sih ngalamin yang namanya jatuh bangun aku mengejar? Jadi dangdutan kita jangan Pak, jangan diterusin, saya suka minta disawer. Oke, pernah nggak sih ngalamin yang namanya jatuh bangun gitu di dunia properti ini? Wah, ini penting banget nih. Buat property people yang udah lama di industri ini, yang baru terjun, yang lagi mau mikir-mikir, satu hal yang paling pokok, kalau kita bikin broker properti, jualan properti, dapat komisi gede-gede, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa beli sesuatu. Tapi satu hal sebenarnya sangat pokoknya itu mengenai legalitas. Kenapa saya bilang legalitas? Karena saya pernah kesandung mengenai legalitas. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Ya, jadi legalitas itu sangat penting sekali. Contoh, kalau kita memasarkan properti, tentunya kita harus lihat PJP, perjanjian jasa pemasaran. Kadang-kadang kalau orang gampang deh, jualin aja deh, kita pokoknya terdapat komisinya korohiman, bukan pakai persentase. Karena standar dari Kemendak itu bahwa broker properti yang profesional itu, kantor yang resmi itu standarnya itu 3%. Ingat sekali lagi, 3%, karena kita profesional dibayar 3%. Jangan sampai ntar pas udah closing, udah kejual, kita dapatnya korohiman. Karena kenapa? Karena kita legalitasnya nggak jelas. Karena kita tidak ada perjanjiannya. Satu, kedua, di dalam broker properti itu Anda sebagai konsultan juga Anda harus ngerti hukum. Karena kalau enggak, kita pihak satu pemilik, pihak kedua pembeli, kita ada di tengah-tengah. Ini kadang-kadang kita jadi bemper. Kalau kita tidak ngerti itu apa namanya SHM, makanya ntar buka dan ketika rumah 123.com tuh banyak banget tip and triknya di situ tuh. Ya, dari SHM ke HGB seperti apa, ahli waris seperti apa. Kalau kita nggak ngerti ya, ntar kita bisa berbentuk dengan hukum. Kalau udah berbentuk dengan hukum, komisinya tuh kadang-kadang komisi sih lumayan pusingnya, nggak bisa tidur. Ya kan, makanya kita sebagai broker properti ini, property people harus ngerti legalitasnya, harus ngerti hukumnya, harus ngerti perjanjiannya supaya Anda lebih. Itu dia. Senang lagi. Banyak senang banget hari ini aku tuh. Tapi yang pastinya itu tadi sudah di-sharing sama Pak Margo. Memang legalitas itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan agent itu sebagai agent yang profesional, begitu ya. Apalagi agent itu dikenal sebagai orang ketiga. Nah, orang ketiga ini harus bisa. Agent itu orang ketiga. Antara pembeli, penjual, ada orang ketiga. Kalau saya kan pembeli, penjual, saya orang ketiga di tengah-tengah keluarga orang lain, Pak. Repot, Pak. Tapi oke, kita sekarang ngomongin yang namanya tadi kan udah nih dari mulai Bapak terjun, terus juga tadi kesenangannya, perjuangannya sudah kita bahas. Ternyata pernah jatuh bangun juga di dunia properti ini. Sekarang yang paling menarik aku membahas tentang YouTuber. Jujur ini aku agak sedikit shock. Ternyata beliau ini memasarkan produknya dengan cara yang out of the box dari yang lainnya, melalui beberapa konten-konten yang diangkat menjadi YouTube gitu. Boleh nggak sih di-share cara Bapak memasarkan produknya itu seperti apa sih? Oke, property people ya.
kita flashback ke belakang deh ya. Dulu orang iklan itu lewat media. Saya nggak sebutin nama medianya ya. Sebenarnya media cetak ya, koran ya. Orang bangun tidur ya, zaman dulu ya nyari koran kan. Sekarang udah berubah. Lihat orang udah berubah. Orang bangun tidur, termasuk Anji nih, yang dicari bukan berdoa, cari handphone. Iya betul Pak. Bisa tuh handphone tuh. Karena takutnya semalam ada chatting di grup, lalu baca gitu kan. Jadi itu kita harus ikutin behaviornya. Nah sekarang udah zamannya digital, teknologi, marketing pun, broker properti pun harus ikutin teknologi. Kalau enggak ada kayak dinosaurus. Apa itu dinosaurus? Punah. Agak ada. Kalau Anda pengen stay, Anda harus ngikutin teknologi. Teknologi itu bergerak banget. Anda sebagai broker terus mengikuti digital teknologi sekarang nih. Ini salah satunya yang paling senang juga untuk rumah123.com karena dia nge-trend tuh, mensupport banget broker properti supaya sukses. Tadi dia bicara mengenai YouTube sekarang gini, ya pasti Anda punya WhatsApp kan. Jadi kalau ada customer nanya, saya mau lihat dong rumahnya, saya pengen tahu dong, Anda kasih kirim kan, fotonya, videonya. Itu tahu nggak? Buat mereka yang nggak dilihat. Kalau memorinya mereka kecil, mereka skip gitu loh. Atau mereka nggak download untuk lihat fotonya. Tapi dengan Anda pakai video, Anda cuma ngasih linknya doang. Betul. Anda kasih linknya, Anda review. Ingat ya, tidak semua orang langsung dari masa kecil juga langsung lari kan enggak kan, belajar dulu. Makanya sebagai seorang broker, Anda juga harus bisa paham mengenai editing fotonya, editing videonya. Yang pakai yang simpel-simpel aja banyak kok, ada Penmaster, ada Filmora ya. Jangan pakai Adobe lah, itu udah pasti udah beda lah ya. Belajar atau pakai InShot banyak banget ya. Terus belajar biasa terus lama-lama kayak pisau Anda akan tajam. Makanya sekarang bagi Anda yang sekarang ini belum punya channel itu, kan di Google udah, lu punya Google udah langsung punya kan. Lu belajar posting karena sekarang nih orang-orang berhasil itu orang-orang yang memang kalau udah apa-apa udah punya channelnya. Gitu loh, tinggal di-share aja linknya. Sesimpel itu. Jadi besok-besok apalagi dengan pandemi ini nih, Anji, orang dipaksain loh. Ya kan orang kan kadang-kadang dulu ya, survei, kasih aja linknya, kita review aja, kita sambil ngomong aja, pegang aja handphonenya gini, yang penting jangan goyang-goyang lah, jangan shaking ya, ngomong aja gini. Kalau lu nggak mau tampil, ya ngomong aja suara itu dari mana, ini luas tangannya lo tahu, belajar seperti itu. Kompetisi itu berjalan terus, jadi buat broker-broker yang punya kreativitas, yang inovatif akan tetap bertahan di industri. Mantep banget, ternyata seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi seorang agent itu bukan cuma harus bisa jualin rumah aja, tapi bisa jualin produknya dengan cara yang milenial. Tadi pakai bikin YouTube segala. Nah, tapi ngomongin yang namanya promosi produk nih, selain bikin YouTube, Bapak sendiri promonya lewat apa lagi nih Pak? Oke. Property people ya, kita sebagai broker properti setelah kita mendapat listing itu kan harus dipromosikan lewat mana sih? Ada dua kalau menurut saya nih ya, lewat konvensional sama lewat digital. Kalau konvensional salah satunya lu pasang ke spanduk kan hanya seputar orang yang lihat situ doang kan, atau lu zaman sekarang ini bisa sebar flyer juga sih. Cuma kalau sebar flyer enakan lu pakai Google Ads loh, atau lu pakai Facebook Ads atau lu pakai Instagram Ads lah ya. Nah selain itu juga lu punya pasang di media sosialnya, lu punya WhatsApp, WhatsAppnya kasih jual gitu kan, atau lu punya Facebook, jangan status yang alay, status udah jual rumah. Sekarang tahu branding lu memang penjual rumah, nge-branding lah, terus di IG-nya juga posting gitu loh, atau sekarang lagi nge-trend nih TikTok nih, boleh posting. Nah selain itu juga isi buat branding tuh, selain itu juga gue cuma ingetin di portal properti. Karena bayar itu, kalau kata kolam, ya, kalau kata kolam ikan itu adanya banyaknya di portal properti. Nah, portal properti banyak loh. Saya nggak sebutin ada 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya. Tapi portal properti yang nomor 1 di Indonesia, kalau lu buka Google, lu ketik aja pasti dia ada di halaman 1. Ya, namanya rumah123.com. Sekali lagi, rumah123.com. Makanya broker properti people yang udah gabung di industri broker, lu tidak iklan di rumah123.com kebangetan. Karena kenapa? Banyak banget di situ buyer pembeli, gitu loh. Jadi salah satunya saya sebagai member broker atau principal dari 121, saya menyarankan itu marketingnya untuk iklanin propertinya di rumah123.com. Ya serius ya, berdasarkan data analisa saya dari 100%, 60-70% closingnya dari
Nah, itu dia. Gimana property people? Udah terjawab. Kalau istilahnya kalau mau mancing, ya mancinglah di kolam yang benar gitu. Jangan sampai mancing di kolam yang kosong. Apalagi di kolam susu, kok beda lagi gitu nanti dapatnya ya. Ya udah property people, sekali lagi banyak informasi yang tadi sudah didapat. Pak, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan. Boleh satu lagi. Silakan. Oke, property people, kebetulan saya ini diamanahkan sebagai public relations atau humasnya DPP AREDI. AREDI itu apa sih? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Satu asosiasi satu-satunya loh di Indonesia yang udah besar banget gitu kan. Jadi kita tuh mengedukasi. Ayo kantor-kantor ya yang belum gabung ke AREDI, ayo gabung ke AREDI. Ya karena AREDI itu akan memberikan pelatihan, edukasi, training, webinar, Zoom yang itu free buat Anda lebih profesional gitu kan. Dan AREDI juga kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, yaitu kantor-kantor harus punya CUP4. Apa tuh CUP4? Surat izin usaha perantara perdagangan properti, supaya Anda profesional, supaya Anda tidak terciduk gitu loh. Banyak kantor-kantor yang ya, karena kita mau pembenahan di industri ini. Jadi jangan sampai properti kan broker gampang lah. Properti juga bisa jadi broker, tapi enggak, kita mau profesional gitu loh. Untuk mendapatkan itu kan Anda harus sertifikasi. Bagaimana sertifikasi? Kayaknya gue harus diundang lagi untuk ngomong seperti itu. Tapi hari ini gue hanya ngomong, yuk gabung di AREDI karena AREDI banyak manfaatnya. Hari ini juga gue praktekin AREDI. Ya, AREDI dari kita, oleh kita, untuk semua. Luar biasa sekali Bang Margo, happy banget aku tuh bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, berbagi informasi. Banyak sekali informasi yang sudah di-sharing. Dan yang pastinya sekali lagi buat kalian juga untuk yang sekarang ini mungkin baru ingin bergabung ke dunia properti, jangan lupa jadikan kalian lebih profesional dengan bergabung di AREDI. Nah, lebih profesional lagi buat kalian yang sekarang ingin memasarkan listingnya, jangan lupa di portal properti nomor 1 di Indonesia, apalagi kalau bukan rumah123.com. Jangan lupa sekali lagi buat kalian juga untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com karena masih banyak sekali episode-episode yang menarik di 123 Property. Sekali lagi thank you banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.